Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, Ustaz. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama, terlebih ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan kalamullahi ta'ala, yang mana syaraful ilmi, kata para ulama, keutamaan sebuah ilmu itu bisyarafil ma'lum, sesuai dengan yang dipelajari. Dan ketika yang dipelajari adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu tersebut menjadi asyraful ulum, sebaik-baik ilmu. Nah, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada mengenal mad dan tasydid, dan sekarang kita akan masuk ke latihan membaca mad dan tasydid. Nah, kita akan latihan membaca mad dan tasydid. Kalau tidak salah sampai sini ya. Nah, Ustaz, Nah, latihan kita sudah dibaca belum ya latihannya ya? udah kemarin kalau nggak salah, Ustaz. Masuk halaman 8 kalau nggak salah. Baik. Berarti kita sekarang masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surat atau huruf muqatta'ah. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita melihat ke mushaf, kita mendapati di sebagian surat Allah Subhanahu wa taala mulai surat tersebut dengan huruf-huruf yang tidak berharokat. Lantas, bagaimana kita membacanya? Maka di sini kita akan membaca secara ringan, adapun secara detailnya, kenapa bisa 6, kenapa bisa 2, 4, dan seterusnya, insya Allah nanti ada pembahasannya tersendiri. Hanya saja, ini untuk membantu ketika kita mendapati di awal-awal surat ini, ada huruf-huruf yang tidak ada harokatnya. Nah, baik. Yang pertama di sini kita lihat pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, dan As-Sajadah, kita mendapati 5 surat ini diawali dengan firman Allah, alif, kemudian ada huruf lam, ada huruf mim, dan tidak ada harokatnya di sini. Dan tidak ada harokatnya. Maka cara membacanya adalah kepada asalnya, yaitu A dibaca alif, La dibaca lam, Mim dibaca mim. Kita baca alif, di sini tidak ada mat, tidak ada yang panjang. Alif, kemudian lam, ini dibaca 6 harokat. Ini dibaca 6 harokat. Dan mim juga dibaca 6 harokat. Sehingga bacanya adalah alif, lam, mim. Nah, alif, lam, lamnya 6 harokat. Alif, lam, mim. Seperti itu. Nah, nanti insya Allah dibaca satu persatu. Kemudian selanjutnya ada yang dimulai dengan A, kemudian La, kemudian Ma, kemudian So. Di surat Al-A'raf. Ini semua tidak ada harokatnya. Maka alifnya sama cara baca. Alif tidak ada mat. Kemudian lamnya dibaca 6 harokat, mimnya 6 harokat, dan sodnya 6 harokat. Sehingga dibaca
Alif lam mim صاد. 6 harokat. Lam mim صاد. Seperti itu. Nah, baik. Nah, di sini ini alif, kemudian lam 6 harokat, dilanjutkan dengan mim 6 harokat, dan shad dibaca 6 harokat juga. Sehingga dibaca alif ini tanpa mat, ya. Alif lam lam dibaca lam, kemudian masuk ke mim. Lam mim shad. Perhatikan di sini mimnya ada dua, sehingga ada lebih panjang. Lam mim sod mim sod, tidak selama yang. Nah, kemudian berikutnya ada alif, lam, dan ro. Ini juga tidak ada harokatnya. Pada surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr, di sini ada didahului dengan firman Allah alif lam ro. Maka alifnya dibaca biasa, tidak ada mat. Alif, alif. Kemudian lamnya dibaca 6 harokat. Alif, lam, 6 harokat. Kemudian roknya 2 harokat. Alif, lam, ro. Alif, lam, ro. Ro, 2 harokat. Nah, baik. Kemudian kita ke yang berikutnya. Ada di sini alif, lam, mim, dan ro. Nah, 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 ada alif, lam, mim, dan ro. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, alifnya sama. Semua alif tidak ada mat. Semua alif tidak ada mat, tidak dibaca panjang. Bukan alif, tapi alif, alif. Nah, kemudian lamnya 6 harokat, mimnya 6 harokat, dan ro-nya 2 harokat. Perhatikan, ro-nya 2 harokat. Karena sebagian ada yang salah baca. Dikira lamnya 6 harokat, mimnya 6 harokat, ro-nya 6 harokat. Padahal ro 2 harokat. Nah, alif, lam, lam 6 harokat. Lam, mim, ro, ro, 2 harokat. Nah, ini pada surat Ar-Ra'd. Ini pada surat Ar-Ra'd. Kemudian berikutnya ada kaf, ada ka, ada ha, ya, ain, dan shad. Nah, di sini kaf dibaca 6 harokat. Kaf, kaf, 6. Kemudian ha dan ya dibaca 2 harokat. Ha dan ya dibaca 2 harokat. Jadi habis kaf, ha, ya, ha, ya, 2 harokat. Ha, ya, kaf, ha, ya. Nah, kemudian untuk ain, maka di sini ada dua cara baca. Dia boleh dibaca 4 harokat, boleh juga dipanjangkan 6 harokat. Yang pertama kita baca 4 harokat di sini. Kaf, ha, ya, ain, sod, ain, ain. Nah, itu dibaca 4 harokat. Yang kedua dibaca 6 harokat. Kaf,
ha ya ain ya sod. Nah, dan sodnya dibaca 6 harokat. Jadi dia untuk kaf ha ya ain sod ada dua cara baca. Karena ain di sini bisa dibaca dengan 4 harokat atau bisa dipanjangkan dengan 6 harokat. Kemudian berikutnya ada huruf po dan huruf ha. Sama-sama tidak ada harokatnya. Maka ini dibaca masing-masing 2 harokat. Po, ha, po, ha. 2 harokat. Po, ha. Nah, kemudian berikutnya ada huruf po, kemudian sin, dan mim. Untuk po-nya dia dibaca 2 harokat. Sin dan mimnya dibaca 6 harokat. Sehingga dibaca Qasim mim. Qasim mim. Nah, berikutnya di sini ada huruf po dan huruf sin yang tidak ada harokat. Maka po sama seperti tadi dibaca 2 harokat dan sin dibaca 6 harokat. Ada rinciannya nanti akan kita pelajari insya Allah terkait mad lazim, mutsaqqal, harfi, dan huruf muqatta'ah yang lainnya. Adapun di sini kenapa didahulukan oleh penulis Allahu alam? Sepertinya penulis ingin mengulas di buku sebelumnya terkait cara membaca huruf yang tidak berharokat di awal surat sehingga membantu seseorang ketika akan membaca Al-Quran. Dia sudah tahu terlebih dahulu. Nah, untuk huruf-huruf seperti ini. Nah, kemudian berikutnya ada Yasin. Ya dibaca 2 harokat dan sinnya dibaca 6 harokat. Nah, ya, ya, Yasin. Nah, kemudian berikutnya ada huruf Shad. Ada huruf Shad, maka ini dibaca 6 harokat. Shad, Shad. Nah, berikutnya di sini ada Hamim, Ain, Sin, Qaf. Nah, ini dia barengan di sini. Nah, seharusnya dikasih garis dulu di sini. Sih, biar nggak bingung. Nah, baik. Yang pertama, Hamim. Ha dibaca 2 harokat. Kemudian mimnya 6 harokat. Hamim. Hamim. Nah, berikutnya ada Ain, Sin, Qaf. Ingat, Ain yang di awal surat, maka dia memiliki 2 cara baca. Bisa dibaca 4 harokat, bisa juga dipanjangkan sampai 6 harokat. Kemudian Sin dan Qaf masing-masing dibaca 6 harokat. Ain, yang berharokat dulu. Ain, Sin, Qaf. Kemudian yang berikutnya. Ain, Sin, Qaf. Nah, baik, kita lanjut. Yang berikutnya di sini ada 2 huruf lagi yang tanpa harokat di awal surat, yaitu huruf Qaf dan huruf Nun. Masing-masing dibaca 6 harokat. Yang pertama Qaf. Qaf dibaca 6 harokat. Qaf. Kemudian Nun dibaca 6 harokat. Nun. Nah, adapun untuk ketepatan benar bacanya sebaiknya belajar langsung dengan guru atau talaki. Nah, jadi eh, untuk bacaan kapan dibaca 4 harokat, kapan dibaca 6 harokat. Sebenarnya cara ngitungnya bagaimana? Sebagian ada yang menghitung memakai jari. Qaf 6. Sebagian lagi ada yang menghitung dengan hurufnya. Dan ini Allah alam yang diambil oleh sebagian guru kami ketika mereka menghitung harokat.
mereka dengan memberikan hurufnya. Misalkan kof, kof 6 harokat itu berarti kayak kok. Kalau kok biasa kan satu harokat. Jadi timbang dulu, koknya ada 6. Kok, 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 kok. Sepanjang itu, selaras. Seperti itu. Tapi ini apa? Ada ta'annud. Wallahu alam. Yang lebih tepat adalah membaca kepada guru. Membaca kepada guru. Karena guru tahu, oh ini kepanjangan, berlebihan. Oh ini pas. Karena timbangan setiap huruf itu berbeda. Karenanya pernah ada kelas kami, ya sekarang di Madinah, ketika beliau pulang ke kampungnya, beliau imam. Dan beliau membaca idgham bi gunnah, karena lupa ayatnya. Semisal miwaqo, seperti itu. Kata seorang jemaahnya, Ustaz, bukannya ini seharusnya dua harokat panjangnya, tapi ada seperti tiga harokat. Maka di sini beliau sempat bingung. Cuma anak katakan kepada beliau, antum baca kepada Syekh antum seperti itu, maka sampaikan, ini menurut guru saya dua harokat ini seperti ini. Nah, karena semuanya kembali kepada guru, semuanya kembali kepada guru. Timbangan hurufnya, berapa harokatnya, ini kembali kepada guru kita masing-masing dalam bacaan Al-Quran. Nah, sekarang kita akan baca satu persatu dari awal. Nah, dari Alif Lam Mim, kemudian Alif Lam Mim Shad dan seterusnya. Siapa ya? Lihat, sudah hadir. Sudah. Ya, mungkin Pak ini Aldi ya, Pak Aldi. Ada Pak Aldi? Ada Ustadz. Ya, silakan dibaca Pak dari Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kurang panjang sedikit lamnya. 6 harokat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Nah, berikutnya. Alif Lam Nah, Sod. mimnya dibaca Lam Mim Sod. Nah, Ulang Ustadz. ya, silakan. Alif Lam Mim Sod. Mimnya panjangkan sedikit lagi. Alif Lam Mim Sod. Masih kurang panjang di mimnya. Dipanjangkan sedikit. Mim. Alif Lam Mim Sod. Mbak, gini, timbangannya tadi kalau lamnya udah pas tuh. Lam, tapi pas mimnya terlalu pendek. Mungkin baru 4 harokat seperti itu ya. Ditambah sedikit Pak Aldi, barakallahu fiik. Alif Lam Mim Sod. Nah, berikutnya. Alif Lam Ro. Ya, berikutnya. Alif Alif Lam Ro. Nah, mimnya dibaca mimnya. Alif Lam Mim Ro. Nah, berikutnya. Mana apa nih? Kaf, ha ya. Kaf hai kaf haya ain sod. Nah, ain di sini bisa dibaca 4 harokat dan bisa dibaca 6 harokat. Ain 4, ain 6. Ain Nah, dibaca lagi kaf. kahaya ain sod. Nah, silakan berikutnya. Toha Ya, berikutnya. tosin mim. Nah, dimasukkan Qasim, Qasim, Mim, seperti itu.
Tosimim. Nah, berikutnya. Tosin. Jamil. Berikutnya. Yasin. Jamil. Berikutnya. So. Sod. Sod. Nah, berikutnya. Hamim. Mimnya dipanjangkan sedikit lagi. Hamim. Hamim. Nah, berikutnya. Ain. Ainnya Shin. dipanjangkan sedikit. Ain. Ain. Sin. Kaf. Ya, sekarang ainnya panjang sekali. 6 harokat sekarang. Ain. Sin. Kaf. Nah, berikutnya. Kaf. Ya, berikutnya. Nun. Nah, barakallahu fiik. Nanti Pak Aldi mungkin sedikit dilatih lagi ya untuk yang tadi alif lam mim shad sama alif lam mim ro karena Naam, mimnya tadi ada kurang sedikit ya. naam, Ustaz. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, Ustaz. Selanjutnya Pak Alif. Ada Pak Alif? Ya, ada Ustaz. Silakan Pak Alif. Alif, lam, mim. Nah, Alif, lam, mim, sod. nah, Alif, lam, ro. maunya dua harokat saja. Ro. Oh, iya. Alif, lam, ro. Nah, Alif, lam, mim, ro. nah, berikutnya. Kaf ha ya ain sod. Eh, ainnya dikasih dulu ya. Ain, ain. Jadi bukan ain, bukan di situnya, tapi di ain. Seperti itu. Oh iya, Seth. Kaf ha ya ain sod. Ya, 4. Coba sekarang ainnya dipanjangkan lagi jadi 6. Kaf ha ya ain sod. Nah, berikutnya. Toha Berikutnya. tosim mim. Nah, baik. Selanjutnya. Sudah. Nah, berikutnya silakan. Tosin Nah, berikutnya. yasin Ya, berikutnya. sod Nah, berikutnya. hamim Nah, berikutnya. ain sin qaf Coba sekarang dibaca 6 harokat ainnya. ain Terang sin di ya. ya ya. Ain. Nah, Oh iya, ain sin ya, berikutnya. qaf Kemudian. nun. Nah, kemudian Pak Anto ada Pak Anto. Barakallahu fiik Pak Pak Alif. Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak Anto.
Alif lam mim. Ya, berikutnya. Alif lam mim. So. Suara seperti putus ya. Oh, Dijelaskan pas lagi mimi. bentar Alif Ustaz. lam. Hujan di sini Ustaz. Wah, Cuaca bagus. Ini gini, gimana Ustaz? ya, coba silakan. Alif lam mim. So. Nah, berikutnya. Alif lam ro. Eh, Anak nggak tahu ya. Jadi ketika mim atau lam, jadi pas panjang itu seperti hilang suaranya. Hilang suaranya saya. Ah, tapi Coba, nafasnya nggak putus ya. ah, Nafasnya kalau nggak. kalau Ustadz nggak putus suaranya. Oh, berarti cuaca sini memang hujan sudah. Hujan lebat sini, Bang. Ya, nggak apa-apa. Silakan berikutnya. Alif lam. Alif lam mim ro. Nah, berikutnya silakan Pak. Kaf. Kaf ha ya ain sod. Nah, coba dibaca 6 harokat ainnya sekarang. Oh, 6 ya, Ustaz. Ya, boleh dua. Ainnya boleh 4, boleh 6. Ainnya, Ustaz. Ya, Sekarang 6 ya. ya silakan. Kaf ha ya ain sod. Coba haknya seperti tadi panjangan Oh, dikurangkan. hanya kepanjangan, Ustaz. Hanya 2 harokat, ya ini Ya, 2 ya. harokat. Kaf ha ya ain sod. Nah, berikutnya silakan. Toha. Tohanya sebenarnya kepanjangan tohnya. Toha 2 harokat saja. To. Toha. Nah, berikutnya. Tosimmi. Nah, kemudian sebentar. Ya, silakan. Tosin. Nah, berikutnya. Yasin. Selanjutnya. Sod. Nah, berikutnya. Hamim. Nah, berikutnya. Ain. Sin. Kof. Nah, kofnya 6 harokat. Kof. 6 ya, Ustaz. 6 semua, Ustaz ya. Ya, ainnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Oh, 6 aja. Rata-rata boleh, saya. 6 Ya, semua nggak boleh. apa-apa. Boleh, nggak masalah. Ain. Sin. Kof. Nah, berikutnya. Silakan. Kof. Nah, selanjutnya. Nun. Nah, barakallahu fiik, Pak Anto. Kopi ke Barakallah Ustaz. Syukron Ustaz. Wah, kemudian Pak Diki, ada Pak Diki? Halo Ustaz. Ya, silakan Pak Diki. Alif Lam Mim. Nah, bagus. Berikutnya. Alif Lam Mim. Sod. Nah, berikutnya. Alif Lam Ro. Ya, berikutnya. Alif Lam Mim Ro. Lamnya ditambah sedikit panjangannya apa? Lam. Alif Lam Mim Ro. Nah, berikutnya. Alif Lam Nah, Mim. Oh, Kaf. ulang, ulangi Ustaz.
Kaf ha ya ain sod. Nah, ketika ain, di sini kan ada nun ketemu sod, maka nanti dia sama ada ain, ain. Nah, Nah, kaf ha ya ain sod. coba sekarang 6 harokat ainnya. Kaf ha ya ain sod. Nah, berikutnya. Toha Nah, Jamil, berikutnya. to shin mim. Nah, selanjutnya, silakan. To shin Berikutnya, yasin berikutnya, sod selanjutnya. hamim Berikutnya, Ikhwan, Sunnah. Nah, ain sin kof. Ikhwan, sebentar nih, karena laptopnya lowbat. Sunnah. Ya, Afwan. Silakan lanjut kembali. Kof Nah, selanjutnya. nun. Nah, Barakallahu fiik. Kemudian terakhir Fikum ada Pak barakallah. Maman di sini. Silakan, Pak Maman. Nah, Ustaz. Bismillah. Alif lam mim. Bisa dipanjangkan sedikit, lamnya sampai 6 harokat. Alif lam mim. Nah, kemudian, Alif lam mim sod. nah, berikutnya, Alif lam ro. ya, selanjutnya. Alif lam mim ro. Berikutnya. Kaf haya ain sod. Haknya sama ya-nya cuma dua harokatnya dijelaskan dulu. Ha, ya, ain. Kaf haya ain sod. Nah, coba sekarang dibaca lebih panjang lagi ainnya. Ain, sod, seperti itu. Kaf haya ain sod. Ya. Toha. Nah, selanjutnya. Tosin mim. Nah, sekarang. Tosin. Nah, berikutnya. Yasin. Berikutnya. Sod. Hendaknya dijelaskan sod. Sod. Nah, berikutnya.
Hamim. Nah, selanjutnya. Ain Sin Qaf. Ain, sin, qaf. Ain Sin Qaf. Nah, nanti akan dipelajari ketika nunnya sukun ain dan en gitu ya. Kalau setelahnya Ya. sa dan setelahnya ko maka dia sama ain sin qaf. Nah, Ain Sin Qaf. nah berikutnya Qaf. nah selanjutnya Nun. nah barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Insya Allah jelas ya untuk materi ini. Ada pertanyaan terkait materi ini? Apa Ustadz? Ada Ustadz. Ya, silakan. Yang ini kan Ustadz, yang Ain Sin ini kan Iqfa kan nun sukun ketemu ko ini kan. Ya, betul. Jadi dia yang enamnya Di di nya aing, makanya tanda bendera di sini di nya. Aing, Ai di di situ. ya-nya kan enam Ustadz. Pas di Betul. nun pas di nun sukun ketemu sanya nih Dua kan harokat di sini. oh dua ya Ustadz. Ya, Oh itu nah, yang ikhfa anda tadi bingung. ditahan. Sebenarnya bukan harokat ya, karena dia kalau harokat itu kan memanjangkan. Ah. Tapi ditahan, Ditahan ditahan dua seperti dua kadar ketukan aja dua ya. harokat. Ya, seperti kadar dua harokat. Jadi Oh yang ini mm, ain sin qaf sudah. ah. Pas masuk ke nun ke yannya itu dua ya Ustadz ya. Yang yannya Ya, tetap empat ya. Oh enam ya. ya, ya-nya 4 atau 6. Oh empat atau enam pas nun ke nun sukun sama Mesinnya sinnya baru itu dua ketukan ya. ya. Oh ya. Nah Ustadz. Jelas Ustadz. Syukron Ustadz. Wah, ada lagi? Silahkan. Baik, kalau sudah tidak ada kita masuk ke mengenal tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf. Nah, di mushaf sering kita dapati ada tanda-tanda wakaf. Misalkan di atas tanda kecil tuh. Ada tanda kecil di atas. Misalnya tanda mim. Mim di atas, maka dia harus dibaca berhenti. Nah, harus dibaca berhenti. Baik. Sehingga ketika ada tanda mim di atas, tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dilanjutkan. Nah, nanti insya Allah akan ada detailnya terkait tanda-tanda ini. Di Mungkin di buku ini nggak ada secara detail contohnya ya. Tapi kita coba berikan contohnya di sini untuk al-waqful lazim. Nah, sebentar. Contohnya di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, di sini kita dapatkan innama yastajibul ladzina yasma'un. Nah, bisa dilihat di mushafnya. Pada pegang mushaf tidak? Baik, Ana screenshot saja ya, Ana kirim di grup Anda meme-nya. Bentar. Surat apa Ustadz? Di surat Al-An'am, biar Ana kirimkan aja contohnya di grup. Nah, bisa lihat di grup WhatsApp-nya. Innama yastajibul ladzina yasma'un.
Di sini ada tanda mim di atasnya, menandakan dia harus berhenti. Nah, menandakan dia harus berhenti. Panjangnya berapa Ustaz? Bisa 3 bisa 4 Ustaz ya? Yang mana? Kalau itu dia terkait ini, Pak, terkait apa? Mat arid lis sukun. Nanti akan kita pelajari. Hanya saja di sini ingin diberitahu bahwasanya ketika ada tanda mim di atas itu, innama yastajibul ladzina yasma'un, maka di situ harus berhenti. Nggak boleh dilanjutkan innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta. Nggak boleh. Tapi innama yastajibul ladzina yasma'un. Adapun panjangnya di sini karena dia mad arid lis sukun, maka dia boleh dibaca dua, boleh dibaca 4 harokat, boleh juga dipanjangkan sampai 6 harokat. Nah, hanya saja yang menjadi fokus kita di sini adalah tanda mim ini, tanda mim kecil yang ada di situ. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Nah, di sini al-waqful lazim. Kalau kita mendapati tanda tersebut di Al-Qur'an, maka hendaknya kita apa? Berhenti. Nah, Berhenti. lihat di sini seorang qari harus wakaf, menghentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini, yang bertanda mim kecil di atas itu. Sebab, kenapa harus berhenti? Jika dia wasol menyambung bacaan padanya, maka dapat mengubah makna ayat. Nah, contohnya, kalau misalkan berhenti di wal mauta, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjawab atau mengijabah dari orang-orang yang mendengar, wal mauta dan orang-orang yang mati, yang sudah meninggal, ketidak. Nah, sehingga dia berhenti di sana. Nah, kemudian berikutnya ada tanda qala. Ada tanda qala. Ini menandakan apa? Al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Berhenti lebih bagus. Sebenarnya dia boleh disambung, boleh juga putus. Contohnya seperti di surat Al-Maidah. Sebentar, Anda kirimkan lagi fotonya. Kalau ada tanda qala di Al-Quran atau di Mushaf, maka dia ada dua keadaan. Boleh disambung, boleh juga diputuskan. Akan tetapi, diputuskan atau berhenti itu lebih utama. Contohnya di sini, sudah masuk belum? Nah, sudah masuk di WhatsApp. Bisa dilihat di situ. Allah berfirman, Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Di situ ada tanda qala. Maka dia lebih bagusnya berhenti. Lebih baiknya waqaf. Akan tetapi kalau dia mau sambung, misalnya yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini boleh juga. Hanya saja yang lebih utama tadi, dia berhenti di liman yasha' karena ada tanda qala. Kalau waqaf aula lebih baik, lebih utama. Nah, jelas ya ini terkait tanda pola. Iya jelas Ustadz. Nah, nanti kita praktek baca ya. Sebentar. Berikutnya ada tanda jim. Nah, ada tanda jim. Tanda jim menandakan apa? Boleh berhenti, boleh sambung. Nggak ada yang lebih utama. Sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Nah, disambung nggak mengapa, nggak disambung pun tidak mengapa. Nah, sebentar. Contohnya di surat
Al-Kahfi. Saudara Anda kirimkan. Ketika Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Nah, maka di sini dia boleh tanpa ada yang lebih utama. Mau disambung boleh, mau berarti pun boleh. Di firman Allah bil haqq. Nah, contohnya di sini kita baca di wakaf dulu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Itu putus. Boleh juga dia disambung. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, di sini ada tanda jim. Menandakan boleh. Boleh disambung, boleh juga diputus. Nah, boleh juga waqaf. Baik. Jelas ya ini ya. Nah, Ustaz jelas. Nah, berikutnya ada tanda apa di situ? Lam ya. Ada Oh, tanda belum. sholat. Ustaz. Di sini contohnya di surat Al-An'am. Kita kirimkan lagi. Insya Allah untuk di pertemuan berikutnya kalau ada seperti ini, Anda akan kumpulkan terlebih dahulu. Nah, sehingga lebih maksimal di layar. Baik. Surat Al-An'am ayat yang ke-17 itu ada tanda sholat. Asalnya dia boleh lanjut, boleh juga berhenti. Asalnya dia boleh lanjut, boleh juga berhenti ketika ada tanda sholat di atasnya. Akan tetapi wasol lebih utama, disambung lebih baik. Contohnya di sini, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Boleh sebenarnya berhenti. Akan tetapi apa? Lebih baik dan lebih utama ketika dia disambung. Sehingga lebih baik ketika dibaca wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini untuk tanda sholat. Untuk tanda sholat. Yang mana di sini boleh saja sebenarnya, boleh berhenti, boleh juga disambung. Nah, boleh berhenti, boleh disambung. Akan tapi apa? Yang lebih utama adalah disambung. Nah, kemudian ada tanda la. Tanda la ini apa? Maksudnya dia nggak boleh atau dilarang berhenti di situ. Nah, contohnya, bentar, benar ya. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Di sini alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin ada tanda la. Maka baiknya tidak maka tidak boleh berhenti di thayyibin. Contohnya kita baca sudah masuk ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Di situ ada tanda la. Nah,
Karena ketika dia berhenti di situ, dia nggak sempurna. Yang diwafatkan oleh malaikat yang baik. Sedangkan berikutnya berkaitan dengan yang sebelumnya. Yaqulun, malaikat itu mengatakan. Nah, jadi di sini tidak boleh berhenti. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Nah, yaquluna salamun. Kalau seandainya berhenti tadi, salamun alaikum. Mungkin nafasnya tidak panjang. Tapi kalau nafasnya panjang, maka baiknya satu ayat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, ini untuk tanda la. Untuk tanda nah. Berikutnya ada tanda titik tiga. Nah, apa maksud tanda titik tiga? Yaitu waqaf al-mu'annaqah. Nah, al-waqfu al-mu'annaqah atau al-waqfu al-muraqabah. Di sini seorang qari harus wakaf pada salah satunya. Nah, pada salah satunya yang bertanda titik tiga ini kurang baik apabila wasal pada keduanya dan dilarang wakaf pada keduanya. Contohnya, di situ udah disebutkan ya kalau ini anak. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, dia dibaca di sini apa? Berhenti di salah satunya. Boleh berhenti di la roib, boleh berhenti di la roib, boleh juga berhenti di fihi. Tapi nggak boleh berhenti di kedua-duanya. Misalkan la roib berhenti, fihi berhenti, nggak boleh. Tapi berhenti di salah satunya. Dzalikal kitabu la roib fihi hudal lil muttaqin. Atau yang kedua berarti di fihinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi boleh nggak kalau disambung Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh disambung akan tetapi apa? Kurang baik. Kalau disambung semua kurang kurang baik. Baiknya apa? Berarti di salah satu tanda tiga titik tiga ini. Kalau berhenti di keduanya nggak boleh. Dzalikal kitabu la raib. Berhenti fih. Berhenti hudal lil muttaqin ini tidak boleh. Dilarang baca seperti itu. Maka baiknya apa? Berhenti di salah satu keduanya. Dzalikal kitabu la raib. Berhenti fihi hudal lil muttaqin. Atau berhenti di ya fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini pada tanda wakaf apa? Wakaf mu'annaqah atau wakaf muraqabah. Nah, adapun kalau disambung tidak berarti di salah satu titik tiga ini, maka boleh akan tetapi kurang baik. Akan tetapi kurang baik. Misalkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh nggak? Boleh. Akan tetapi kurang kurang baik. Kalau berhenti di keduanya, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, maka ini tidak boleh. Nah, maka ini yang tidak boleh. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Puan Ustadz, saya mau tanya yang tanda Allah ini, Ya. mungkin saya ambil contoh di sini ya Ustadz, yang biasa kita sehari-hari dibaca gitu, surat Al-Fatihah Ya. di ayat ketujuh. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim Iya, ghairil itu maghdubi. Ya. selama ini anak alaihim itu berhenti, berarti selama ini salah ya Ustadz ya? Eh, Gini Pak, jadi sebenarnya di Al-Quran riwayat Hafiz an Asim itu memang tidak berhenti, memang tidak berhenti. Jadi
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini asalnya. Ini asalnya. Hanya saja di sini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Dan sebenarnya perbedaan pendapat itu kembali lagi kepada qiraat ya. Kalau kita pengen lihat asal dari apa? Dari perbedaannya. Ya mereka berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka tidak menghitung bismillah sebagai ayat. Mereka tidak menghitung bismillah sebagai ayat. Kalau bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung ayat, berarti alhamdulillahirrahmanirrahim 1, ar-rahmanirrahim 2, maliki yaumiddin 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, ihdinas siratal mustaqim 5, siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, ghairil maghdubi 'alaihim waddallin ini 7. Itu menurut sebagian ulama. Akan tetapi ini dalam riwayat Hafiz dan Asim tidak tepat. Karena riwayat ini apa? Mutawatir. Banyak yang meriwayatkan dari Rasulullah kepada banyak sahabat, kepada banyak tabi'in, dan seterusnya banyak yang mereka menjadikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin sebagai satu ayat. Nah, adapun para ulama di sini berbeda pendapat. Boleh nggak? Walaupun di riwayat Hafiz an Asim ini berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Adapun seperti Dr. Aiman Rusdi Suwaid, maka beliau mengatakan tidak tepat. Tidak tepat berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak tepat. Nah, tapi Allah alam, Syekh Ibrahim Al-Akhdar, Syekh Ibrahim Al-Akhdar, Syekhul Qurra di Madinah Nabawiyah, beliau menguatkan boleh berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim karena beliau membaca penjelasan kenapa boleh berhenti di sana dari kitab At-Tahrir wa Tanwir karangan atau karya tulis Al-Imam Ibnu Ashur, At-Tahir Ibnu Ashur. Nah, yang menghasilkan kesimpulan bolehnya berarti di situ, walaupun lebih utama disambung. Nah, jadi tanda-tanda ini sebenarnya bukan tanda-tanda yang mutlak, tanda-tanda yang mutlak, melainkan apa? Tanda-tanda ijtihad, yaitu sebagian ulama berijtihad di sini nggak boleh. Contohnya di surat Al-Fath ketika Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nanti Bapak akan dapati di situ. Sebentar kita buka. Kalau antum ada mushaf bisa dilihat di surat Al-Fath ayat 29. Ketika Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah, nanti ketika Allah menyebutkan dzalika matsaluhum fit Taurah. Nah, ada yang memberi wakafnya di wa matsaluhum fil Injil. Nah, cuma nanti akan ada perbedaan di situ. Hanya saja Allah alam, ini boleh. Cuma kalau ingin lebih tepat, sesuai dengan riwayat yang kita pelajari, riwayat Hafiz Al-Asim, maka kita bacanya lebih baik disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau nafas nggak kuat gimana? Maka bisa berarti di ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian diulangin lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini Allah alam lebih lebih baik dan lebih tepat karena sesuai dengan kaidah riwayat Hafiz an Asim. Nah, jelas? Jelas, Ustaz. Ya, jelas Ustadz ya. Jazakallah Ustadz. Oh ya. Silakan mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi, bisa 1 menit lagi. Kalau, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja karena berikut ini bab baru dan waktunya tidak cukup kalau kita masuk bab baru. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pagi ini dan mohon maaf sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya belum bisa hadir karena di tengah Desember kemarin kita ada daurah dengan Ustadz Firanda, kemudian dilanjutkan dengan Safar.
sehingga baru sempat bersua kembali di majelis ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa membaca Al-Quran serta mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz.